seseorang itu tidak akan mengalami suatu kelelahan atau suatu kehilangan materi, atau dikatakan dengan kehilangan petunjuk dari Allah. Itu ditentukan oleh hakikat mimbar tempat kita berbicara. Nah, yang keempat, ditentukan oleh dalilnya Allah pada dirinya. Dalilnya Allah pada dirinya. Sudahkah berdalil Allah pada dirinya? Kenapa? Mimbar adalah mengartikan sebuah kalam bernama wahyu. Kalau memang kita sudah dikatakan di dalam wahyu Allah itu apa? Dikatakan di dalam wahyu Allah yaitu berbicara diri batin di alam batin, dan muncullah kalam dari diri yang batin. Atau disebut munculnya kauni pada diri batin. Jadi tidak ada sebuah rekayasa, sebuah hafalan seseorang menyampaikan mewakili Allah. Ini yang dikatakan waliul wujud. Mimbarnya adalah wahyu. Bisa jadi kita mampu mendengar, tapi belum tentu kita mampu menyampaikan. Alam malaul bayan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Kami ajar engkau berbicara. Apa iya tanpa bimbingan Allah kita bisa menceritakan yang mana 1000 mimpi pun tidak akan mampu menembus sebuah kaji. Kalau dimimpikan kita tinggal enak, kita tinggal bisa bicara apa saja. Mimpi pun tidak akan mampu mencapai yang hak tadi. Akhirnya itu butuh izin dan ridha Allah dalam la maujudun illallah. Mana hakikat mimbar itu sebetulnya? Hakikat mimbar yang dikatakan mimbar wahyu itu adalah duduknya Adam bermimbar Muhammad kepada Adam, barulah berkalam Allah dalam nyawa. Kalau belum Adam pegangan mimbarnya Muhammad, tidak akan muncul kauni dalam batin halusmu. Apa yang mau dibicarakan? Kita mau bicara apa? Kalau ternyata syarat mimbar tadi, hakikat dari mimbar itu tidak berdiri pada diri kita. Hakikat mimbar itu tidak hayat dalam diri kita. Yang duduk siapa? Yang bicara siapa? Nah, inilah yang dikatakan mimbar, berartikan wahyu. Kita lihat banyak para sahabat dan kerabat kita di dalam menyampaikan amanah Allah butuh pertolongan buku. Butuh pertolongan buku, butuh kembali sejarah, tuntunan-tuntunan, kitab-kitab riwayat, kitab-kitab sunnah yang agak sedikit bebas. Coba kalau kamu bisa menjadikan satu huruf menjadi satu kata menjadi satu ayat menjadi satu kitab, satu surat menjadi satu kitab. Gamblang penyampaian. Kenapa? Bunga itu ditanam memang butuh dengan syaratnya yang normal. Bertanam dulu dari semaian bibit sampai dia menjadi tumbuh menjadi pohon.
pohon tumbuh menjadi ranting, ranting itu tumbuh melahirkan daun, daun itu melahir menciptakan dan menyembunyikan buah. Akhirnya sempurnalah dalam hidupnya. Begitu juga kita dalam menanamkan ilmu di dalam diri, menjelang dia bisa tumbuh menjadi normal sampai menghasilkan buah yang dikatakan nikmatnya. Tidak akan ada kemampuan kita sedikit pun masuk di dalam itu. Begitu juga dengan para sahabat dan kerabat kita yang dalam melakukan syiar. Apakah dia hanya menyampaikan sebuah ilmu pelajaran dan bercerita-cerita dalam ilmu pelajaran dengan pedoman kitab hadis riwayat ABCD, ataukah memang dia sudah menjadi kitabnya Allah? Mana kitabnya Allah? Itulah kodrat-kodrat dalam dirinya, sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Nuru alal nurin izzatin wal batinu wal wujubu ala sirun. Semua kodrat-kodrat, mulai dari nur, mulai zat batin semua, al batinu. Begitu juga dengan Al-An'am, Nas, Al-Fatihah, Bismillah, Hu Allah, Sin, Nas, Ba, Alif, Sin. Apakah Al-Quran itu sudah hayat di dalam diri sebagai arasnya Allah? Kalau memang peradaban yang bertausiah, yang menyampaikan, yang mencari enak-enak saja, bukan dari Allah. Dari Allah itu bukan enak, tapi nikmat. Nikmat apa? Dari takut mati malah mencari mati. Dari takut miskin malah minta miskin lagi. Karena di dalam miskin itu tempat bersembunyi kekayaan. Dari kesenangan takut selama ini dengan musibah, akhirnya mencintai musibah, karena musibah itu membawa sebuah nikmat. Sengsara membawa nikmat. Tidak mudah, wahai saudaraku, tidak mudah menjadi wasilahnya Allah. Tidak mudah sekali. Kesulitan yang tinggi adalah kebenaran yang tinggi di dalam diri. Apakah memang kita sudah menguasai? Setelah menguasai, apakah pernah menyaksikan, pernah mengenal dan merasakan dalam perjalanan tajalinya? Bagaimana kita mendapatkan Allah sudah jadi Tuhan dalam diri? Tuhan, Allah itu memang Tuhan, tetapi belum tentu menjadi Tuhanmu dalam diri, karena kamu belum ada tahu mana batasan Tuhan dan umat dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini ditentukan oleh marwah seorang pembawa agama. Apakah memang dia sudah ahlul baitnya agama, ahlul kitabnya agama, atau memang dia sedengar, atau disebut dengan jiping, dengar kaji dengan kuping, cerita lagi ke yang lain, samyana wa ta'na kepada guru, tidak taat kepada Allah. Inilah mawjudullah adalah al-wali Allah. Wali Allah itu kodratnya sudah wajibul wujud, waliul wujud, wahidatul wujud. Dia sudah wajib Allah wujud dalam dirinya, waliul wujud, maka wajib dia mewakilkan Allah kepada umat. Dan wahidatul wujud, wahidatul wujud, dirinya adalah satu dengan Allah. Cuma hanya perbedaannya, satu jatuh kepada makom ketuhanan dan satu jatuh kepada makom keumatan.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat sebahagian dari teman-teman saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan syiar. Kadang-kadang kita lihat makom dari syiarnya hanya menyampaikan, tapi dia tidak mampu merubah. Dia tidak mampu merubah, yang mana yang mendengar butuh perubahan. Kalau tidak akan membawa perubahan, buat apa? Sebelum belajar, belum dengar pengajian, hidupnya seperti A. Berapa tahun dalam pengajian, hidupnya tetap A. Fastabiqul khairatnya gagal, berlomba-lomba ke dalam kebaikannya gagal. Akhirnya apa? Rohaninya belum meninggalkan kodrat syariat, belum rohaninya menemui kodrat hakikat. Akhirnya dia berputar-putar di situ saja. Inilah yang akan mendatangkan kejenuhan. Ini yang mendatangkan kebosanan. Kenapa? Kajian berjalan, dirinya tidak berjalan. Akhirnya tetap di situ aja. Untuk itu para jemaah, kita harus benar-benar tahu yang hak itu. Tidak mudah menyampaikan amanah Allah yang hakiki. Kalau hanya kabar gembira berupa syiar, belum ada lahir ustadz itu, orangnya sudah banyak yang lahir dan dinasihati orang tuanya. Tapi yang belum pernah dia dapati apa? Seseorang yang menuntun dirinya kepada Allah. Seseorang yang menuntun dan membawa dirinya kepada Allah. Tentunya dalam bermukasyafah dalam ibadah. Ini juga menjadi suatu persoalan. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan ke arah itu, tentu kita harus tahu bagaimana kita bisa menjadi mimbar. Mimbarnya siapa? Beribadah Muhammad, berkalam Allah dalam nyawa, nyawa wujud dalam batin. Maka dari kauni muncul mutakalimun dan bertahbir di kalam, bertahbir pada kalam, sampailah amanah kepada umat. Banyak komentar-komentar yang ada dari pembawa agama susah menyampaikan yang hak itu, dengan alasan yang menerima kajian, pengajian takut salah. Salah itu awal, bukan di belakang. Kalau salah penyampaian awal, salah kepada penerimaan belakang, sampai ke belakang sana. Di sini kita buktikan bahwa menyampaikan yang hak butuh guru yang hak, butuh diri yang berhak, dan butuh kaji yang hak. Makanya banyak pemahaman tauhid tidak bisa dijalankan oleh ulama dan umat, karena butuh izin Allah, dan itu bernama faham. Maknai surat Al-Baqarah ayat 269. Allah tidak buka faham hikmah di hati mereka, kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah itu? Orang yang sami'na wa taqanna,
Orang yang patuh dia dengar, dia patuh, dia taat. Patuh kepada gurunya, taat kepada ilmunya. Yang banyak sekarang itu ahli Jabariyah. Ahli Jabariyah. Apa ahli Jabariyah? Ahli cerita. Sehingga ulama yang benar juga terbawa imbasnya. Ngomong doang. Bicara saja, pandainya cuma bicara. Gara-gara 2-3 orang yang pandai bicara, ulama yang benar terbawa-bawa maksiat dari nama dia. Dikenakan apa? Kalau terlalu memaksakan diri, mencari posisi fasilitas kajian di dalam agama didampakkan oleh faktor hidup. Itu jangan diharap dia bisa merubah hidup, tetapi malah bisa membinasakan yang hidup. Kalau kita hanya menghalalkan segala cara. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan orang utusan-utusan Allah itu adalah orang-orang yang telah dibekali paham, telah dibekali derajat, telah dibekali ilmu, sehingga sampai ke aras Allah kajian dan bertabur berupa hidayah kepada umat. Inilah yang harus kita cari. Maka dari itu para jemaah, para hadirin dan pemirsa sekalian YouTube Buya Pasaman Timur, mari kita cari perubahan. Mari kita cari yang hak. Sudah tua dan sudah lama kita dalam hidup. Harusnya sudah ada peningkatan ketuhanan. Jangan kita melihat ada orang beragama tapi tidak bertuhan. Maka kita harus benar-benar meningkatkan kualitas agama kita dengan belajar. Apalagi kita tidak mendapatkan marwah mimbar tadi. Marwah mimbar itu berdirinya ilmu yang hak disampaikan oleh ulama yang hak dan diterima oleh murid yang hak. Bukan hanya sekedar terjadi, bukan hanya sekedar menyampaikan. Kita harus menyelamatkan diri sesuai dengan makom ibadah kita yang bernama Islam. Sesuai dengan makom ibadah kita bernama Islam. Islam itu maknanya 3. Yauma ulitu, diselamatkan kehidupan kita di dunia. Yauma mumitu, diselamatkan kematian kita dalam sakaratul kepada Allah. Dan diselamatkan yauma absawaya, diselamatkan pertemuan kita kepada Allah. Diselamatkan kita bertemu dengan Allah, tentunya dengan mengetahui derajat dan rahasia-rahasia Islam dan hakikat-hakikat yang hakiki di dalam belajar. Memperbanyak pemahaman hakikat dalam ilmu tauhid, mentauhidkan diri kepada Allah dengan hak. Itulah mimbar. Kalau kita berbicara di luar, dimanapun kita berbicara di rumah, jangan lupa mimbar, mimbar dan mimbar. Dirikan mimbar. Bermimbar Adam, Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Itu mimbar. Wahyu. Karena Adam berwujud kepada nur, Muhammad berwujud pada zat, dan kalam berwujud pada kauni, yaitu Rabbani batin. Maka sampai dia kepada umat. Dijamin sampai kepada umat. Tapi kalau yang bergerak dan berkata ini belum berhak,
belum hak, maka tidak akan sampai kepada arasnya Allah. Maka arasnya Allah tidak menurunkan berupa petunjuk, berupa keberkahan, berupa hidayah. Dengan kita meningkatkan pemahaman, belajar bahwasan mimbar itu adalah wahyu, bukan tempat podium berbicara. Jangan samakan podium itu dengan mimbar. Ingat, hakikat dari mimbar itu adalah wahyu. Hakikat dari wahyu adalah kauni. Kauni mutakalimun, takbir berupa kalam. Inilah kodratnya harus rabbani, nurani, rohani dan nurani.